Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari dari Program Sarjana Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD Model Pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas akhir metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Hastuti Nur, MPD. Selanjutnya, dalam proposal penelitian ini terdapat 3 bab. Dalam proposal ini, 3 bab yaitu yang pertama, bab pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Dalam pendahuluan ada yang namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Purbolinggo, menunjukkan bahwa pemahaman matematika peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, terutama dalam soal cerita. Pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum menggunakan bahan ajar yang berupa lembar kerja peserta didik. Peserta didik yang belum diarahkan menimbulkan kurangnya kemampuan komunikasi matematis antara guru dan peserta didik, sehingga nilai matematika masih di bawah KKM. Penggunaan LKPD berbasis model pembelajaran Project Based Learning sebagai bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam memahami mata pelajaran matematika, serta memiliki kemampuan komunikasi matematis dalam memecahkan masalah secara logis, sistematis, teliti, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hasil produk pengembangan LKPD model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang kedua, apakah penerapan pengembangan LKPD model pembelajaran Project Based Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu menghasilkan produk pengembangan LKPD model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang kedua, menguji efektivitas penerapan pengembangan LKPD model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama secara teoritis. Secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu pendidikan bagi guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran sebagai usaha peningkatan hasil prestasi belajar. Sedangkan secara praktis, yang pertama bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, khususnya dalam mata pelajaran matematika tingkat SMP. Yang kedua, bagi pendidik atau guru, dapat dijadikan sebagai masukan bagi guru matematika dalam mengembangkan LKPD yang dapat digunakan selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning. Sedangkan bagi peserta didik, dapat memberikan motivasi peserta didik agar lebih meningkatkan belajarnya melalui pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan memiliki minat belajar, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang kedua, definisi konseptual, definisi operasional, ruang lingkup, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama yaitu belajar. Belajar menurut Aparida Pane tahun 2017
Belajar adalah proses perubahan perilaku dan pengetahuan seseorang yang awalnya anak belum memiliki pengetahuan. Dengan adanya interaksi, terjadilah proses pembelajaran seseorang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik di sini berdasarkan kesimpulan dari beberapa para ahli, lembar kerja peserta didik merupakan salah satu saran untuk membantu dan menggalakkan kegiatan pembelajaran, sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara pendidik dan guru untuk meningkatkan prestasi belajar. Adapun manfaat dari LKPD, yang pertama yaitu mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Dan yang keenam yaitu membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Selanjutnya, model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning dapat disimpulkan yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan, dan menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran Project Based Learning di sini yaitu menjadikan peserta lebih aktif dan memberikan kesempatan peserta didik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan, dan menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama yaitu penentuan proyek. Penentuan proyek di sini dalam kegiatan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan tema atau topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan guru. Diberikan kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang dikerjakan secara kelompok atau mandiri dengan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan guru. Untuk yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Mendesain perencanaan proyek di sini yaitu peserta didik merancang tahapan kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Selanjutnya itu menyusun jadwal. Perencanaan dan waktu proyek dilakukan di bawah pendampingannya guru. Guru menjadwalkan semua kegiatan yang telah dirancangnya, berapa lama proyek tersebut harus diselesaikan tahap demi tahapnya. Selanjutnya itu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Di sini, dalam aktivitas pembelajarannya yaitu implementasi perencanaan proyek yang dibuat, aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek yaitu membaca, meneliti, observasi, interview, mengunjungi objek proyek, berkarya seni, atau dari akses internet. Selanjutnya, menguji proses dan hasil. Menyusun hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa karya tulis, karya seni, atau karya teknologi, atau prakarya yang dipublikasikan. Dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi proses dan hasil proyek dengan melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Selanjutnya yaitu C. Kemampuan komunikasi matematis. Menurut Syafina V. dan Puji Astuti tahun 2020, komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau yang terjadi di lingkungan kelas di mana terjadi penggalian pesan. Melalui kemampuan komunikasi matematis di sini yaitu siswa
dapat menyampaikan pendapat dan menganalisis serta menyimpulkan pemahaman pengetahuan yang diperolehnya selama pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah suatu cara siswa dalam mengkomunikasikan ide-idenya untuk mencoba memecahkan masalah yang dikemukakan oleh guru, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan bertanggung jawab atas jawaban mereka terhadap suatu masalah. Selanjutnya, adapun indikator dari kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama yaitu kemampuan menulis. Kemampuan menulis di sini yaitu kemampuan dalam memberikan jawaban atau pertanyaan secara lisan, tertulis tentang matematika dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, kemampuan menggambar, yaitu kemampuan peserta didik dalam merefleksikan gambar dan diagram dalam bentuk ide-ide matematika. Selanjutnya, kemampuan ekspresi matematika, yaitu kemampuan dalam mengekspresikan konsep matematika. Selanjutnya, definisi konseptual. Di sini, definisi konseptual yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah salah satu sarana untuk membantu dan menggalakkan kegiatan pembelajaran sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dan guru untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua yaitu model pembelajaran PJBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan, dan menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Dan selanjutnya itu kemampuan komunikasi matematis adalah mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas, serta mampu bertanggung jawab atas jawabannya. C yaitu definisi operasional. Definisi operasional yang pertama, LKPD pada penelitian ini adalah LKPD dirancang untuk membimbing peserta didik dalam merancang sebuah proyek dan guru sebagai fasilitator. Model pembelajaran PJBL dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis pada penelitian ini adalah kemampuan peserta didik dalam menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu yang diketahuinya selama proses pembelajaran menggunakan LKPD berisi tentang materi matematika seperti konsep, rumus, atau cara penyelesaian permasalahan matematika. Di ruang lingkup. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Purbolinggo. Objek penelitiannya adalah pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran Project Based Learning dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 7 SMP. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Purbolinggo. Penelitian yang relevan salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hesti Noviana tahun 2017. Tentang pengaruh model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas 8 semester genap SMP Negeri 3 Bandar Lampung, tahun pelajaran 2016 atau 2017. Adapun perolehan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yaitu 86,39, lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 53,77. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kegiatan proses belajar mengajar di dalam mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Purbolinggo menunjukkan guru belum menggunakan bahan ajar berupa LKPD, sehingga kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pengembangan bahan ajar berupa LKPD dengan model pembelajaran berbasis Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. LKPD berbasis model pembelajaran proyek dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menjadikan peserta didik menjadi mandiri. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan atau pengalamannya untuk memecahkan masalah dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Peserta didik dituntut untuk merancang kegiatan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan kegiatan penyelidikan, dan memberi kesempatan peserta didik untuk mandiri atau kelompok. Hasil akhir dari proyek ini adalah sebuah produk yang meliputi laporan dan presentasi secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan hasil kajian teoritis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil pengembangan LKPD, model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang kedua, hasil penerapan pengembangan LKPD, model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Prosedur penelitian pengembangan ini mengacu pada pengembangan model ADDIE. Biaya tempat, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Purbolinggo semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Purbolinggo. Subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu subjek studi pendahuluan. Yang kedua, subjek validasi pengembangan. Yang ketiga, subjek uji lapangan awal. Dan yang keempat, subjek uji coba lapangan operasional. Selanjutnya itu C. Prosedur pengembangan. Penelitian pengembangan ini menggunakan model penelitian ADDIE. Model ini disusun secara terprogram dengan kegiatan sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang langkah pertama yaitu analisis. Yang kedua yaitu perencanaan. Yang ketiga pengembangan. Dan yang keempat, implementasi, dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama di sini yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan ini terdapat selanjutnya teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data terdapat 2 poin, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan tes. Sedangkan alat pengumpulan data di sini menggunakan instrumen non-tes dan tes. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu statistik, deskriptif, dan ANOVA. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.